Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Biksu biasa tidak tahan dengan begitu banyak kekuatan Dao. Tapi sosok ramping itu seperti lubang tanpa dasar, menelan kekuatan jalan terus-menerus. Dibandingkan dengan sumber biru yang lengkap, kekuatan Dao ini hanyalah setetes ember untukku. Sebuah desahan terdengar. Tidak peduli apa, setelah saya memulihkan beberapa vitalitas, saya pasti akan merebut kembali benih biru-biru. Hanya dengan memperbaiki benda ini saya dapat sepenuhnya pulih dari cedera yang saya derita di dunia ini. Warna senja semakin kuat, dan bintang-bintang bergetar di kedalaman langit. Di semua bagian benua Changqing, awan bencana yang bergulir muncul, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang memilih untuk menerobos pada saat ini dan menyebabkan bencana. Ini adalah gambar yang spektakuler. Awan bencana melonjak di seluruh dunia, guntur bergulir, dan orang-orang yang menghancurkan dunia bermunculan seperti jamur setelah hujan. Kota Jiuding tidak terkecuali. Semua jenis bencana datang satu demi satu, membuat Sui membuka mata. Orang-orang hari ini yang selamat dari bencana itu seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, jumlahnya tak terhitung. Yang sangat menakjubkan adalah Suan Ning, yang disegel di dalam rahim iblis, juga membawa malapetaka melawan Bigu. Namun, Sui tidak khawatir sama sekali. Pada akhirnya, embrio ajaib tidak pernah rusak, dan bencana ini sepenuhnya diselesaikan oleh Suan Ning. Rekan Taois Suan Ning benar-benar diberkati. Orang tua buta itu iri. Bayi seperti janin ajaib sangat langka, tetapi sekarang bertepatan dengan kedatangan dunia yang cerah, dan langit sedang hujan. Manfaatnya benar-benar di luar imajinasi. Rekan Daois memuji, saya dapat mencapai ini hari ini, semua berkat Tuan saya. Di rahim ajaib, suara Suan Ning keluar. Oke, kalau begitu kamu bisa terus mundur. Sui berkata dengan santai. Ikuti perintah Tuan. Suara itu masih bergema, Sui telah menyingkirkan embrio ajaib. Dia memandang lelaki tua buta itu dan berkata, ketika kamu bermeditasi nanti, ingatlah untuk memperbaiki pil konsentrasi Huang Quan menjadi satu bagian. Dengan cara ini, itu akan cukup untuk membantumu memulihkan jiwamu. Orang buta tua itu mengangguk setuju. Sebelumnya, Sui memperoleh 6 pil Huang Quan Ningshen dari Cui Jingyan dan memberikannya kepada lelaki tua buta itu, Suan Ning dan Yesun. Untuk membantu ketiga pria itu memperbaiki jiwa mereka. Berapa lama Anda bisa bertahan? Sui melihat sumber kekuatan yang menyegel Yesun. Yesun berkata dengan bangga, aku bisa menelan cahaya dan hujan sebanyak jalan ini. Mata Sui main-main, dan dia berkata, tetapi dengan cara ini, Anda masih harus menghabiskan waktu lama untuk menyempurnakan kekuatan asli Dao, dan dalam waktu singkat, saya khawatir Anda harus tetap berada di aslinya. Sui berkata, tidak apa-apa, itu menyelamatkanmu dari membuat masalah lagi. Yang paling penting adalah telingaku bisa bersih saat kamu tidak ada. Kakak ipar, aku. Tepat ketika Yesun hendak mengatakan sesuatu, Sui menyela, keberuntungan besar ini akan segera berakhir, jika kamu tidak bergegas mengumpulkan cahaya dan hujan Dao, dan kamu ingin melanjutkan jalan masa lalu. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi lebih buruk. Kesulitan. Yesun segera tutup mulut. Sui tidak berbohong padanya. Jalan terang dan hujan ini telah berlangsung selama 2/4 jam. Ini jauh lebih sedikit bergelombang dan padat daripada di awal, dan mulai menjadi lebih tipis. Ledakan. Ledakan. Awan perampokan bergolak, dan ada semua jenis pemandangan bencana di mana-mana di langit di atas langit. Sui menyaksikan adegan ini, dan akhirnya membatalkan rencana untuk menyelamatkan perampokan di kota. Jika Anda menerobos kota, kemungkinan besar Anda akan terpengaruh oleh bencana biksu lain. Seperti sebelumnya, alasan mengapa Sui membawa Qingwan untuk mengatasi kesengsaraan di luar kota adalah karena dia khawatir tentang interaksi dengan Wen Xinzhao, yang melampaui bencana. Dengan berlalunya waktu, fenomena langit yang redup secara bertahap memudar, dan bintang-bintang yang bergoyang dan berkelap-kelip menghilang sedikit demi sedikit di kedalaman langit. Malam akan datang. Di benua Changqing, ada awan perampokan berjatuhan di mana-mana,
Tidak hanya pemutusnya tidak berkurang, sebaliknya, mereka menjadi semakin banyak seiring berjalannya waktu. Su Yi meninggalkan halaman King Yun dan pergi ke luar kota. Para beku yang telah berkumpul sebelumnya semuanya telah bubar. Su Yi duduk sendirian di puncak bukit tidak jauh dari kota Jiuding, minum dan merasakan dunia dengan tenang. Hari ini adalah hari keempat bulan April, hari pertama dunia yang mempesona. Pada hari ini, bintang-bintang muncul di siang hari, dan senja adalah tirai. Para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya berusaha menaklukkan jalan terang dan hujan hari ini. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia juga dipelihara oleh kekuatan asli Dao. Semuanya adalah pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Su Yi tahu bahwa dunia yang cemerlang ini baru saja dimulai. Di tahun-tahun mendatang, akan ada banyak hal luar biasa di dunia, dan pada saat yang sama, juga akan terjerumus ke dalam kekacauan yang tidak terduga. Angin malam bergoyang, dan udara bertiup penuh aura. Di celah batu di sebelahnya, rumput liar tumbuh liar, membuat suara gemerisik. Bunga kuning cerah tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berkibar tertiup angin di malam hari. Hal-hal biasa di masa lalu ini menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, penuh vitalitas, dan penuh spiritualitas. Dunia ini, setelah 30.000 tahun gelap dan larangan kuno, tidak akan terlalu damai. Tapi mulai hari ini, pada akhirnya akan berkembang dan menurun. Naik turunnya urusan dunia bergantian, dan semuanya tersembunyi di dalamnya. Su Yi menyesap anggur dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, bahkan dunia besar yang cukup untuk membawa jalan kekaisaran tidak dapat bertahan selamanya, belum lagi mereka yang mengaku menjalani kehidupan yang sama dengan matahari dan bulan. Kaisar. Kaisar tampaknya yang tertinggi, tetapi dalam analisis terakhir, itu hanya jalan. Di jalan ini, pasti ada jalan yang lebih tinggi. Waktu berlalu hari demi hari. Bukit kecil tempat Su Yi berada sudah tertutup vegetasi dan penuh vitalitas. Tapi dia masih belum menerobos. Bukannya itu tidak bisa dilakukan, tetapi waktunya masih sedikit. Dia benar-benar lega dan duduk di sana sepanjang waktu, diam-diam menyaksikan bintang-bintang bergeser, siang dan malam berganti, dan gunung dan sungai berubah. Wen Xinzhao dan King Wan datang untuk mencari mereka satu demi satu. Su Yi tersenyum dan meminta mereka untuk kembali, hanya mengatakan bahwa dia sedang memikirkan beberapa hal yang berkaitan dengan Dao, dan ketika minat itu datang, dia akan menerobos ranah dan membuktikan ranah Dao. Wen Xinzhao dan yang lainnya merasa aneh, tetapi mereka tidak mengganggu Su Yi lagi. Di waktu berikutnya, kota Jiuding juga menjadi hidup, dan jumlah orang yang melewati masa kesusahan dan menerobos dunia menjadi jauh lebih jarang. Tetapi situasi di dunia tiba-tiba menjadi bergejolak. Di prefektur Tianan, ada reruntuhan gua Buddha yang telah tersembunyi selama puluhan ribu tahun. Di prefektur Tianhan, monster dipenuhi, mempengaruhi ratusan kota dan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenis berita tersebar di seluruh dunia, menyebabkan banyak sensasi dan pertumpahan darah. Dibandingkan dengan situasi yang bergejolak di seluruh dunia, kota Jiuding jauh lebih damai. Ini terlalu langka. Di mata banyak biksu, kota Jiuding seperti tanah suci di dunia yang kacau balau. Belakangan ini, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang datang dari seluruh penjuru, hanya untuk mencari tempat tinggal di kota Jiuding. Tanggal 11 April. Hari ke-7 setelah kedatangan dunia yang cemerlang. Senja sangat gelap. Wang Jiu bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, "Rekan Taois, Pusurong ada di sini lagi, kali ini dia membawa sekelompok ahli dari alam roda roh, tidak hanya untuk mengambil King Yuan, tetapi juga untuk memanggilmu kembalikan labu emas itu." Di mana mereka? Di kursi rotan, Su Yi mengagumi matahari terbenam yang berapi-api di kejauhan, dengan sikap yang nyaman. Hanya di saat Wang Jiu hendak mengatakan sesuatu, sekelompok sosok terbang menuju sisi ini di jarak antara langit dan bumi. Pemimpinnya adalah Pusurong. Di sampingnya, ada seorang pria dengan rambut abu-abu dan mata ungu, sosok kurus, dan jubah kuning cerah. Dia berjalan santai dan tenang. Selain itu, 3 pria dan 1 wanita mengikuti, dan masing-masing dipenuhi dengan aura unik yang dimiliki oleh pembangkit tenaga roda spiritual.
Anda. Wajah Wang Jiu tiba-tiba berubah. Kami secara alami mengikutimu. Pu Surong tersenyum sedikit, dan kemudian berkata kepada semua orang di sekitarnya. Saya di sini untuk memperkenalkan kepada Anda, yaitu Su Yi, Tuan Su, sosok luar biasa yang kultivasinya melawan langit. Terakhir kali Penatua Pu Honggan dikalahkan oleh Tuan Su, ia kehilangan labu emas. Berbicara, dia mengangguk ke arah Su Yi, Tuan Muda Su, kita bertemu lagi, saya akan memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Penatua klan saya, Pu Jue, yang telah berkultivasi di tahap akhir alam roda roh. Kekuatannya adalah kuat, dan di antara rekan-rekan di dunia Mingkong, itu sudah cukup untuk peringkat di antara 5 besar. Di kursi rotan, Su Yi melirik orang-orang kuat dari klan Rubah Bulan Ungu, dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda sudah siap untuk kali ini. Pu Surong tersenyum dan berkata, jika bukan karena kekuatan putranya, kami tidak akan begitu dimobilisasi. Su Yi berkata, saya mengingatkan Anda terakhir kali bahwa bahkan jika leluhur klan Rubah Bulan Ungu Anda ada di sini, dia tidak dapat membawa Nona King Yuan bersamamu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin dan bergegas. Pergi. Pu Surong tinggal sebentar. Orang-orang kuat di sampingnya juga tercengang, seolah-olah dia curiga dia salah dengar. Kamu tidak harus menggunakan kata-katamu, jika kamu bersikeras untuk berkonfrontasi, kamu bisa melihat kebenarannya. Pu Jue tampak datar. Kata-katanya tidak menyindir atau menghina, tetapi sikapnya sangat kuat dan kuat. Suara itu masih bergema, dan suasana dingin memenuhi senja. Pu Jue memiliki rambut abu-abu dan mata ungu, sosok kurus, dan jubah kuning cerah. Begitu dia membuka mulutnya, dia terlihat sangat kuat dan menghina. Dia berbeda dari orang kuat biasa di alam roda roh. Pembangkit tenaga listrik Five Spirit Well Realm seperti Huan Tiansu, yang mati di bawah tangan Su Yi, tidak bisa dibandingkan dengan Pu Jue sama sekali. Itu adalah Ye Changchun dari klan Ye di Kunwu, yang sedikit lebih rendah dibandingkan. Su Yi dapat melihat sekilas bahwa meskipun orang ini berasal dari klan Rubah Bulan Ungu, dia bukan seorang kultivator jiwa, tetapi seorang kultivator tubuh yang menggunakan dagingnya untuk membuktikan jalan. Namun, Su Yi segera mengerti. Tidak diragukan lagi, klan Rubah Bulan Ungu sudah tahu bahwa metode kultivasi jiwa tidak berguna bagi mereka, jadi mereka mengirim Pu Jue, seorang kultivator tubuh. Tuan Muda Su, kali ini berbeda dari masa lalu. Jika memungkinkan, tolong kembalikan labu emas. Jangan mencampurnya lagi. Pu Surong tampak tulus. Su Yi tersenyum dan berkata, apa yang saya katakan tidak akan pernah berubah. Pu Surong terdiam. Su Yi bangkit dari kursi rotan dan berkata, kalian klan Ziyuehu melakukan hal-hal dengan tegak dan lurus, dan kalian tidak pernah menggunakan trik curang dan tercela. Jika kalian kalah di tangan saya tidak akan mempermalukan kalian. Pu Surong hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki kesan buruk tentang Su Yi, bahkan jika dia dikalahkan oleh Su Yi, dia tidak memiliki banyak kebencian pada Su Yi. Hanya pendapat Su Yi yang membuat Pu Surong cukup pusing. Kekalahan. Pu Jue mengerutkan kening dan berkata, ketika hasilnya belum diputuskan, jangan katakan terlalu dini. Waktu kedatanganmu sangat baik, aku akan segera melewati kesengsaraan dan menghancurkan dunia, tetapi itu tidak menghalangi. Berbicara, Su Yi menunjuk ke ketinggian langit, bagaimana kalau pergi ke sana untuk bertarung? Terobosan. Pu Surong, Pu Jue dan yang lainnya terkejut untuk beberapa saat, dan kemudian mereka mengerti apa yang dimaksud Su Yi. Pu Jue berpikir sejenak, dan berkata, aku bisa menunggumu menerobos sebelum memulai. Dengan kultivasi dan statusnya, dia bahkan tidak repot-repot mengambil keuntungan dari hal-hal seperti itu. Mendengar ini, Su Yi tersenyum dan tiba-tiba berkata, dalam beberapa hari terakhir, saya tidak tahu berapa banyak orang di sekitar yang memperhatikan gerakan saya, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tahukah Anda mengapa? Pu Jue mengerutkan kening, apakah kamu mengatakan bahwa mereka semua iri padamu? Dengan kekuatan indera spiritualnya, dia secara alami menemukan bahwa ada banyak orang yang memperhatikan situasi di sini, di daerah dekat gerbang kota Jiuding. Ada beberapa orang kuat di antara mereka.
Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin ada ketakutan, tetapi yang lebih penting, mereka menunggu kesempatan, dan mereka berencana untuk membunuhku secara mengejutkan ketika aku tidak siap. Pu Ju mengerutkan kening. Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak bersembunyi di kota Jiuding dan tinggal di sini? Pu Ju Dao. Bencana seperti itu, aku tidak bisa menahannya. Sui berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin mengatakan, Anda dapat memilih untuk ikut campur dan menghancurkan ketika saya melewati bencana. Atau, kamu bisa menunggu dan melihat-lihat. Ketika saya melampaui malapetaka, dapatkah musuh-musuh itu menghancurkan urusan saya? Pilihan mana yang menguntungkanmu? Ini juga menghemat banyak usaha saya. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam. Wang Jiu tercengang. Jam berapa ini? Bagaimana Sui bisa memikirkan lawannya? Pu Jue, Pu Surong dan yang lainnya menggelengkan kepala, tidak menyangka Sui akan mengatakan hal seperti itu. Aku tidak membutuhkannya. Pu Jue dengan tegas menolak. Semakin Sui seperti ini, semakin menghina dia untuk mengambil keuntungan darinya. Lalu ada perkelahian. Sui berdiri dan datang ke bawah langit. Tiba-tiba, banyak mata memandang kota Jiuding, yang jauh. Ini adalah seseorang yang tidak ingin melakukan sesuatu pada Sui. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Sui memiliki benih hijau, yang merupakan ciptaan terbesar di dunia yang indah. Siapa yang tidak cemburu? Tunggu, akan ada kesenangan untuk ditonton. Suara bisikan terdengar di dekat gerbang kota-kota Jiuding. Sui akan mengabaikan ini. Namun, dia memperhatikan bahwa sosok lelaki tua buta, Xia Huang, Wen Xinzhao, dan yang lainnya semuanya datang ke sini. Tidak diragukan lagi mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Jangan mendekat, tonton saja pertunjukannya. Sui memperingatkan. Dia tidak ingin mereka terlibat. Adapun kekacauan seperti itu, cukup baginya untuk menyelesaikannya sendiri. Pu Jue melayang ke udara dan menghadapi Sui dari jauh. Di senja, sosok rampingnya dengan tenang melonjak dengan energi yang melonjak, seperti gunung berapi yang akan meletus. Di belakangnya, roda dewa yang kokoh dan bulat dengan jarak sekitar 10 kaki dipantulkan. Roda para dewa berwarna emas ilahi. Ketika beredar, itu mencerminkan hantu gunung ilahi yang besar, yang megah dan berat, dan dipenuhi dengan keilahian. Ledakan. Kekosongan ini bergetar, dan awan runtuh dan menghilang. Kekuatan Pu Jue pada saat ini segera menyebabkan kejutan di lapangan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang dikejutkan oleh nafas Pu Jue. Tahap akhir dari alam roda roh. Latihan fisik. Ini adalah roda roh jalan kelas 1. Dari mana datangnya horor ini? Orang-orang kagum. Di ranah, di antara 5 besar. Sui diam-diam berkata. Silahkan. Pu Jue membuka mulutnya. Di benua Changqing hari ini, Pu Jue dan pembudidaya lainnya di alam roda roh tidak diragukan lagi adalah puncak keberadaan. Sui mengangguk sedikit, bukan omong kosong. Sebenarnya, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia melangkah ke dalam kekosongan, jubahnya berkibar, dan meninju Pu Jue. Ledakan. Pukulan sederhana dan sederhana, tidak ada yang mewah, tetapi memiliki kecenderungan umum menjungkirbalikkan sungai dan membalikkan laut dan membalikkan arus. Ekspresi Pu Jue dingin dan keras, dan dia juga meninju. Dia tidak meremehkan Sui, dia langsung menggunakan kekuatan aslinya, ketika dia meninju, Jin. Jalan warna meledak seperti air pasang, menyinari gunung dan sungai. Retakan lurus digulirkan dalam kehampaan, dan ledakan sonik seperti guntur. Perang pecah. Ledakan. Sui dan Pu Jue bertarung dengan sengit, seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Dalam sekejap mata, mereka bertarung ratusan kali, membunuh dunia dalam kekacauan, dan matahari dan bulan menjadi gelap. Penonton terkesima. Melihat dari kejauhan, itu memberi orang rasa penindasan yang hebat. Kekuatan level spiritual realm telah mengejutkan banyak orang. Itu adalah Kaisar Xia dan Wang Jiu yang semuanya tergerak dan menyadari bahwa kali ini Pu Surong datang dan mengundang sosok top yang nyata. Seiring berjalannya waktu, orang-orang secara bertahap menemukan bahwa sekuat Pu Jue, mereka tidak dapat menekan Sui.
Sebaliknya, serangan Pu Jue ditekan oleh Su Yi selangkah demi selangkah. Layak menjadi Su Xixian. Dengan basis kultivasi alam transformasi roh, mampu bersaing dengan karakter alam roda spiritual seperti itu terlalu kuat. Ada seruan di lapangan. Dengan budidaya alam transformasi roh, di dua alam utama, itu masih bisa menekan lawan selangkah demi selangkah. Melihat dunia, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Pu Surong dan yang lainnya semua menjadi curiga. Kali ini, mereka datang dengan persiapan yang matang. Untuk menghindari sarana kultivasi jiwa yang dikendalikan oleh Su Yi, mereka bahkan mengirim makhluk teratas di alam roda roh seperti Pu Jue. Tetapi siapa yang mengira bahwa dengan kekuatan kultivasi fisik Pu Jue yang menakutkan, mereka tidak dapat membantu Su Yi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Membunuh. Teriakan gemuruh bergema. Cara budidaya tubuh adalah dengan menggunakan tubuh sebagai milik Tao untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi sendiri, dan dalam pertempuran, budidaya tubuh memperhatikan satu kekuatan dan 10 serikat. Pu Jue tidak diragukan lagi adalah sosok teratas dalam pelatihan fisik, dan Taoismenya telah ditempa jauh melampaui rekan-rekannya. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa membunuh Huan Tiansu, karakter di alam roda roh yang tidak ada di arus utama. Namun, saat ini, di depan Su Yi, yang hanya memiliki basis kultivasi dari alam transformasi roh, Pu Jue belum membuat kemajuan apapun dari awal hingga akhir. Biarkan dia menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan semua jenis teknik rahasia pemurnian tubuh yang dapat mengguncang langit dan bumi, semuanya dibubarkan dan dihancurkan oleh Su Yi satu persatu. Ini membuat Pu Jue bergeming, dan ekspresinya menjadi bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia datang ke sini, dia mengenal Su Yi, jadi sejak awal perang, dia langsung menggunakan kemampuannya yang sebenarnya, dan tidak berani memperlakukan Su Yi sebagai alam spiritual biasa. Tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa seorang pemuda seperti Su Yi akan begitu arogan dan sulit dipercaya. Daoisme Anda telah ditempa dengan cukup baik, dan Anda adalah lawan pertama yang layak mendapatkan kekuatan penuh saya sejauh ini. Selama pertempuran, Su Yi mengangguk puas dan berkata, namun, biarkan pembantu Anda bergabung dengan kami, jika tidak, Anda pasti akan kalah. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Pu Jue dapat mendengar bahwa kata-kata Su Yi tidak merendahkan atau ironis. Tapi kata-kata seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Pu Surong tidak bisa lagi tenang dan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Cepat, ayo pergi bersama. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Di sampingnya, 3 pria dan 1 wanita dari klan Rubah Bulan Ungu saling memandang dan semuanya menyerang dengan berani. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.